Salam Pers Mahasiswa. Perkenalkan, nama saya Fahira Raisa selaku host dalam podcast kali ini. Jadi kali ini kita kedatangan tamu nih dari teman kita yang katanya udah nerbitin buku gitu. Tapi untuk lebih lanjutnya kita nanti lihat aja interview selanjutnya. Oke, boleh kenalan dulu nggak Kak? Namanya siapa? Halo Kaisa, perkenalkan nama saya Fadila Zara dan biasanya dipanggil Bila. Oke, eee, kamu tuh angkatan berapa, Adila? Kalau lulus SMA itu tahun 2023 tapi angkatan di psikologi itu 2024. Oh gitu, mmm, boleh perkenalkan diri lebih lanjut nggak nih? Eee, apa ya, saya, mungkin lahir dan besar di kota Makassar, terus, apalagi ya, eee, apalagi ya Kak? Eee Mungkin makanan favorit nggak coba? Makanan favoritnya itu macam-macam sih, biasa sukanya kayak suka buah buah alpukat, stroberi, terus, suka, nasi goreng juga. Mmm, mhm mhm. Yang gampang kita temuin ya, kamu suka-suka gitu. Oke, terus, mungkin kita lanjut ke interview yang tadi udah sempet aku kenalan, spill dikit-dikit boleh ya? Boleh. Oke. Katanya kamu tuh emang bener suka nulis ya dari dulu, boleh diceritain nggak? Oke, kalau nulis iya dari dulu mungkin yang kalau awal-awal banget itu dari pas SD sempat tulis di blog, cuman belum, apa ya, belum yang banyak-banyak banget dan, apa ya, sayangnya blognya juga udah kehapus soalnya dulu masih pakai Blogspot sih. Jadi, kayaknya kalau dari awal nulis itu dari situ, terus SMP itu mulai tertarik, tulis-tulis cerita pendek, cuman, masih, apa ya, masih sekedar draft draft saja, jadi ndak dipublikasikan. SMA baru coba-coba biasa ikut lomba atau coba-coba, apa ya, berkontribusi untuk penerbitan cerpen. Oh gitu. Tapi, yang sempet rame nih ya, itu ada Wattpad. Oh, ya. Kamu pernah tulis di Wattpad gak tuh? Pernah sempat, cuman pas itu, eee, agak malu karena, sempat di apa ya, di-publish habis itu ini lagi, di-draft lagi soalnya, agak malu sama takut ketahuan jadi nggak sampai sekarang nggak Iya. Tadi kamu bilang sempet kayak, takut ketahuan sama ortu, emang kenapa ceritanya? eee, pas itu apa ya, kayaknya ceritanya cerita romance, karena pas itu ya romance-nya lagi rame temanya. Nah itu, kalau ortu tuh apa ya, eee, jarang tahu gitu kalau aku suka nulis. Jadi, malu aja kalau bilangnya, eee eee, mau dipublikasikan ini, terus takutnya nanti dibaca gitu. Nanti nanti takut apa apa ya, takut di-judge aja lah, Jadi gitu. terus, sejauh ini, kamu udah, terbitin karya apa aja gitu? Mmm, Kalau karya tulis, kebanyakan cerpen dan, itu baru 2 sih dan itu kayak apa ya, antologi gitu, Kak. Iya. Boleh diceritain nggak sih itu kayak tentang apa begitu karyanya? Spill aja nggak usah keseluruhan, nanti kena copyright, ya nggak? Oke. Kalau yang pertama itu, mmm, yang pertama cerpennya, cerpen horornya temanya emosional, tema horor itu aduh dikit lupa lagi. Nggak apa-apa, yang diingat aja. Ya pokoknya kurang lebih ceritanya, seorang anak perempuan yang, pergi apa ya, orang tuanya tuh pergi perjalanan bisnis, terus pas satu saat,
ke orang tuanya itu kabarin kalau mereka udah di jalan. Terus tahu-tahu di rumah itu orang tuanya udah balik, tapi, tapi ternyata yang balik itu bukan orang tuanya gitu. Jadi, habis itu, apa ya, anaknya dapat pesan kalau, orang tuanya nggak jadi balik soalnya, eee, ada kendala di perjalanan jadi baliknya besok. Nah tapi, anaknya ini udah ketemu sama orang tua yang nggak tahu siapa itu. Itu kurang lebih sih yang horor itu, Kak. Jadi siapa tuh yang ada di rumah? Siapa tuh? Ya, nanti kita baca bukunya ya. Eee, oke, kayak gimana sih perjalanan kamu nulis, buku-buku itu atau cerpen itu? Eee, Mungkin karena dulu itu suka menjurnal jadi kebiasaan ngetik atau merangkai cerita terus karena, eee berani-berani aja untuk, tulis terus tiba-tiba ikut, kolaborasi dengan teman-teman yang lain untuk terbitin, buku cerpen. Mmm, kamu bilang ada kolaborasi sama teman-teman yang lain. Kamu tuh ada komunitasnya kah atau gimana caranya buat, tahu teman-teman yang punya minat yang sama gitu? Oh, aku lebih ke sebenarnya sebenarnya pun saya pun pada pas itu belum kenal sih, Kak, cuman, ini apa ya, lebih ke satu penerbit ini cari penulis buat mau nerbitin gitu, Kak. Jadinya ada jadi saya, apa ya, kayak mengajukan terus akhirnya teman-teman yang lain bisa. Oke, kalau gitu, mmm, kamu punya penulis favorit nggak? Oke, iya, penulis favoritnya, Raditya Dika. Oh, boleh di-spill kenapa? Karena, eee, karena suka, apa ya, karena Raditya Dika itu kayak multi talent aja gitu, pengabdi penulis, bikin komedian, youtuber, sutradara juga. Jadi, suka dalam penulisannya dia di buku dan di setiap apa ya, tulisan-tulisan yang akhirnya jadi film. Kalau kamu sendiri gimana? Aku pernah dengar katanya tuh, kamu juga bukan cuman suka di, bidang kepenulisan aja nih, suka di bidang ilustrasi juga, iya kan? Bener. Kalau oke, kalau saya kayaknya, mmm, kayaknya lebih dulu suka gambar dari dulu, Kak, dan, lebih seringnya emang lebih ilustrasi sebenarnya daripada, nulis. Soalnya untuk ilustrasi sendiri kurang lebih, sudah 7 tahun kayak, eee, aktif gambar-gambar, desain-desain gitu, dan udah sempat buat komik juga, tapi masih kerasa ya kayak komik kecil-kecilan bukan yang dipublikasikan juga. Paling mentok-mentok, eee, komiknya, pernah cuman tampil di exhibition online gitu, Kak. Gitu. Mmm, terus selain kedua hal itu mungkin kamu ada ketertarikan di bidang yang lain juga atau gimana? Mmm, Paling kalau dibilang minat bakat sih sayanya itu, Kak. Oh ya, sama, pengen itu aja sih, Kak, lebih ke hal-hal yang berbau seni aja sih, Kak. Mungkin nanti mau belajar lebih lanjut mengenai kepenulisan gitu. Mmm, mhm. Oke, dari cerita yang udah kamu tulis nih ya, biasanya tuh genrenya tuh kayak gimana sih? Yang mana tuh, Kak? Dari kayak overall dari semua cerita yang udah kamu tulis itu kamu sukanya tuh genre yang kayak gimana buat disampein ke pembaca-pembaca cerita kamu? Mmm, saya lebih apa ya, sebenarnya lebih nggak ada yang spesifik sih, cuman lebih kalau semisal sudah tema atau genre ini, biasa pengennya coba genre yang baru lagi. Jadi horor pernah, romance pernah, nggak salah pernah yang fantasi juga pernah, terus, eee eee, sama yang di tabloid itu yang, motivasi gitu. Oh ya, kamu nulis juga di tabloid gitu?
Oh ya, iya Kak. Di tabloid apa? Boleh diceritain nggak tuh? Oh bukan Kak, yang tablet baru-baru ini maksudnya. Tabloid PIP. oh, tabloid PIP? Iya. Boleh diceritain nggak itu yang di situ? Boleh di-spill sekalian biar siapa tahu ada dari penonton yang bakalan kepoin dari tabloid gitu? Oke, boleh Kak. Jadi kebetulan temannya ambil sama motivasi, soalnya, karena saya rasa lebih lebih apa ya, harapannya bisa lebih berdampak aja bagi pembaca yang mana rata-rata kita, mahasiswa dan ambilnya juga di situ, tokohnya juga masih berperan sebagai mahasiswa. Nah itu, eee di situ menarik karena latar belakangnya kan kalau nggak salah saya ambil di kota Jogja dan, eee, saya ambil karena suka dengan kota itu dan, baru-baru aja ke kota itu jadi masih dapet feel-nya jadi saya rasa, kayaknya latar belakangnya bisa diceritain dengan baik sih di cerpen itu. Oke. Jadi kayak lagunya itu sesuatu di Jogja gitu. Apakah rasanya akan seperti lagu itu? Gak tau, penting teman-teman nanti baca aja ya. Tuh, oke. Mmm, Mungkin biasanya aku pengen nanya, kan kamu udah nulis beberapa hal ini, mungkin pertanyaanku tuh agak mirip-mirip yang kayak tadi, tapi aku pengen tanya, ada nggak sih pesan khusus yang kamu pengen kayak pembaca kamu tuh harus tahu dari tulisan kamu? Kamu tuh pengen nyampein apa gitu? Aduh, mungkin, saya lebih mengharapnya mmm, semoga tulisannya bisa, lebih nge sama pembaca, bisa apa ya, soalnya kan saya merasa masih belajar juga sampai saat ini. Jadi, ya semoga, ceritanya cukup, apa ya, cukup menarik bagi pembaca, pembacanya nggak bosan dan gitu aja. Sih paling Kak. Oke. Oke, karena, kamu katanya baru masih belajar gitu. Iya. Tentunya nggak mungkin mudah kan dari SD minat nulis kamu diasah sampai sekarang. Nah, aku pengen nanya, eee, gimana, tantangan terbesar yang pernah kamu hadapi selama kamu menggeluti di bidang kepenulisan ini? Ini ya, kayak paling lebih ke, eee, harus update-update ini sih, tata cara kepenulisan. Jadi lebih detail lagi, jadi bisa lebih apa ya, jadi, kan ada banyak ya tata cara penulisan, jadi saya rasa di situ sih susahnya karena, mmm, biasa ada, apa, eee KBBI yang baru kan biasa KBBI kan berganti jadi kayak kita lebih harus menyesuaikan dengan aturan KBBI yang terbaru, terus harus, tahu apa, harus ingat setiap detail yang dari aturan KBBI itu mungkin, Kak. Oke. Terus, gimana tuh cara kamu buat tangani, tadi tantangan-tantangan itu? Itu paling lebih ke sering-sering baca KBBI atau, lihat, baca-baca novel atau cerpen yang penulisnya emang udah jago. Oke oke. Terus kategori yang penulisannya udah jago itu menurut kamu tuh yang kayak gimana? Selain Raditya Dika mungkin ada yang lain yang menurut kamu udah jago? Mmm, oh, siapa ya? Yang jadi referensi kamu mungkin biasanya untuk nulis, gaya kepenulisan? Oh, iya, yang Tata ya, agak lupa sih siapa namanya, cuma biasanya bacanya di online-online juga gitu. Kalau buku rata-rata dari, penulis luar, tapi udah kalau ditranslate sama penerbitnya. Tapi saya tidak terlalu hafal sama cerita-cerita, apa, sama penulis-penulis gitu, Kak.
Oke. Mungkin kategori buku klasik kayaknya atau gimana? Eee, iya, rata-rata novel, Kak. Oke oke. Gimana tuh cara kamu buat, proses untuk nerbitin satu karya? Dari mulai kayak nulis dari awal banget brainstorming misalnya, gimana? Iya, yang pertama itu tentang Ming. Oh iya, satu lagi mungkin part yang pusat itu lebih ke cari ide atau, Mhm? cari cari apa ya, cari cerita yang bisa, eee, bisa mudah untuk, kita sampaikan, bisa mudah untuk kita ceritakan sebaik mungkin. Terus apa ya, gitu ke banyak-banyak banyak-banyak baca sih juga, sampai, eee, ke ke pokoknya, update lah di dunia penulisan. Oke. Terus, boleh nanya kesan atau pengalaman menarik selama di bidang ini, menggeluti bidang ini ada nggak tuh? Kayaknya gak tahu deh, Kak. Menarik apa ya, eee, seru sih pokoknya, karena saya juga tadi saya bilangnya saya suka jurnal jadi dari, eee, menggeluti bidang kepenulisan ini saya jadinya, enjoy dan santai aja karena emang suka, biasa nulis. Oke. Jadi point of view yang biasa kamu pakai dalam ceritamu, monoton aja atau biasa ganti-ganti? Mmm, untuk, mmm, biasa ganti-ganti sih cuman biasanya apa ya, eee, kadang dari point of view, eee, orang pertama, kadang juga dari orang ketiga ganti-ganti sih, Kak. Oke. Terus, eee, boleh tipsnya nggak tuh kalau misalnya untuk siapa tahu ya yang dari yang nonton ini ada yang pengen, gimana sih caranya biar, bisa coba explore kayak kamu gitu? Ada tips dan triknya nggak tuh di bidang kepenulisan ini yang kamu mau kasih tahu? Oke, mungkin, ke apa ya, lebih ke, mungkin bisa lama kalau misalnya butuh teman eee, untuk memfokusi bidang yang sama mungkin sekarang udah banyak komunitas pencinta buku atau komunitas penulis mungkin bisa masuk ke situ dulu biar sama-sama belajar. Walau saya sih sebenarnya belum masuk apa-apa sih, belum masuk ke mana-mana sih, Kak. Tapi mungkin itu step pertama biar di situ bisa sama-sama sharing, terus, eee, bisa dengan baca-baca tulisannya orang, cari-cari referensi, terus lebih ke apa ya, mmm, membiarkan diri untuk, eee, membiarkan diri untuk berani apa ya, eee, ber ber berimajinasi gitu, Kak. Oke. Mmm, terus kalau misalnya kamu sendiri, ada yang mau disampaikan nggak tuh? Kayak fun fact tentang kamu? Eee, aduh kontaknya ya itu saya pokoknya suka dan ingin menggeluti di bidang-bidang seni dan, eee, saya sempat punya akun, apa ya, akun untuk publish karya tapi udah ini sih, udah di private gitu, Kak. Itu aja dikit, Kak. Oke. Terus, mungkin, menurut aku ini udah di penghujung acara, kamu mau bertanya sesuatu mungkin sama aku? Buat Kak Isa, aduh, mungkin saya lebih ke pengen apa ya, mmm, pengen minta tips deh dari Kak Isa. Tips apa tuh? Kayaknya tips.
bagi atau feedback dengan Kak Isa buat, saya. Oke, hari ini tuh kamu udah keren banget, tapi boleh di-spill dulu bukunya? Tahun lalu? Gak apa-apa gak apa-apa. Ini, itu masing-masing terbitan kapan? 2021, ya 2021, ini 2022. Oke. Boleh lihat-lihat aku. Ini dua-duanya antologi ya? Iya, Ini genre apa kamu tulisnya? itu romance. Oh, romance. Kalau yang ini? Itu horor. Oh, yang horor. Iya. Hmm, mungkin boleh dipresentasiin dulu paket. Jadi ini, merupakan karya karya terakhir mungkin karya terakhir saya yang dipublikasikan selama kurang lebih 2 atau 3 tahun ini dan, yang satu ini kayaknya tersedia di Google Google Playbook, yang satu ini cuman bisa dibeli di penerbitnya. Ketika keren banget. Oke. Aku mau minta closing statement sebelum kita benar-benar tutup acara kali. Gimana? Eee mungkin lebih ke, mmm, apa ya, saya pengen ngucapin selamat makasih buat Kak Isa dan, kakak-kakak seorganisasi yang udah mengundang ke podcast ini dan mengapresiasi karya-karya saya. Oke, terima kasih Dila. Oke, jadi itu tadi interview kita atau ngobrol-ngobrol kita nih sama Dila. Nah, katanya tuh kita harus sering-sering update ya tentang gaya kepenulisan kalau misalnya memang pengen geluti bidang ini. Terus habis itu cari teman-teman yang memang sejalan ya kan? Ya. Oke.